Oke, halo sobat, selamat balik lagi dengan gue Krishna tapi nggak biru. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang bocah culun yang mendapatkan seorang babysitter yang bersetelan seperti Bondon micet 5 ribuan. Namun yang tanpa ia sadari ternyata babysitternya itu pun seorang psikopat dan mempunyai sebuah sekte sesat yang dimana ia akan dijadikan tumbalnya. Bisakah bocil kematian itu melarikan diri? Maka sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja. Dan langsung saja kita gaskan. Film ini berfokus kepada seorang anak manja yang bernama Cole, di mana Cole ini memiliki fobia atau rasa takut kepada jarum. Bahkan setiap kali akan disuntik ia pun selalu menangis. Cole di sekolah hanya memiliki satu teman sekaligus tetangganya, yaitu Melanie, yang dimana Melanie hanya tinggal bersama ayahnya dikarenakan kedua orang tuanya sudah bercerai. Bukannya mengajak Cole untuk pulang bareng, ayahnya Melanie di sini malah memamerkan mobil yang baru saja ia beli. Yang kemudian ketika di perjalanan Cole pun diganggu oleh Jeremy and the gang. 16-year-old in that kind of situation with a 16-year-old that looks like Shirley McIntyre? Bukannya melawan, di sini Cole malah pasrah saja ditindas oleh Jeremy and the gang. Namun tak lama dari itu datanglah seorang babysitter komplek yang bernama B, yang dimana B pun langsung menghentikan perundungan yang dilakukan oleh Jeremy and the gang. Yang kemudian setelah itu B pun akan mengantarkan pulang Cole ke rumahnya. Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai di depan rumah Cole, yang dimana di sini B pun mengajak Cole untuk berpesta ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Di seberang jalan tak lupa Melanie pun menyapa kedatangan Cole sambil menemani ayahnya mencuci mobil. Ternyata di sini Cole juga seorang penakut. Ya namanya juga anak manja ya kan ya. Dan Cole juga sulit untuk mencerna semua pembelajaran ketika ayahnya sedang mengajarkannya berkendara. Dan saking parahnya di sini kedua orang tuanya pun menjauhkan seluruh barang-barang yang dapat melukai Cole. Lalu di keesokan harinya, di dalam bus sekolah, Cole pun memberitahukan Melanie bahwa kedua orang tuanya akan pergi, dan untuk sementara ia akan diurus oleh B. Entah apa yang dipikirkan Melanie, ia pun mengatakan bahwa seorang babysitter akan melakukan sesuatu ketika anak majikannya sudah tidur. Hal itu juga yang membuat Cole sangat penasaran. Ketika di sekolah, Cole pun tidak sengaja melihat B bersama Samuel yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Yang dimana di sini terlihat B yang sedang mencoba untuk menggoda Samuel. Singkat cerita, pada sore harinya, B pun datang ke rumah Cole untuk memulai pekerjaannya. Lalu sebelum pergi, ibunya juga tak lupa memberitahukan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Cole kepada B. Hey, Cole, remember, you're the man of the house now. Dan setelah kedua orang tuanya pergi, mereka berdua pun langsung melakukan pesta. Sampai-sampai berenang bersama dong. Klik. Ripley personally drops off the egg. The facehugger attacks the big bad. Lalu kemudian pada malam harinya mereka berdua pun melanjutkan menonton layar tancap di halaman rumah dari Cole. Setelah seharian mereka beraktivitas, terlihat Cole yang mulai kecapean. Yang kemudian di sini B pun menawarkan sebuah minuman beralkohol agar Cole dapat tertidur dengan nyenyak. Namun di sini B pun hanya membawakan satu gelas untuk Cole saja. Dan ketika B akan mengambil minuman untuknya, Cole pun melakukan. Yang kemudian setelah itu Cole pun menghubungi Melanie, yang dimana Cole akan rela untuk tidak tidur agar dapat melihat apa yang dilakukan B pada tengah malam nanti. Namun di sini obrolan mereka berdua pun mulai ke arah mesum. Dasar bocil-bocil mesum. Yang kemudian tak lama dari itu terdengar B yang membukakan pintu untuk seseorang. Cole yang mendengarnya itu pun langsung mencoba untuk mengintip mereka di tangga, yang dimana di sana terlihat di bawah B sedang melakukan permainan Truth or Dare bersama teman-temannya, yaitu Max, Allison, John, Sonya, beserta Samuel. Yang dimana ketika bagian B malah memilih untuk dare, yaitu menyelesaikan tantangan. Yang dimana B pun ditantang untuk menciumi satu persatu orang-orang yang ada di sana, dari mulai Max, Allison, dan lain-lain. Cole yang melihatnya pun meremelek gatuh. Namun ketika B akan berciuman dengan Samuel, tiba-tiba yang terjadi. Dan ya, ternyata B dan teman-temannya ialah penganut sekte sesat yang sering mengorbankan orang-orang ketika ritualnya. Yang dimana sekarang mereka semua pun mengorbankan Samuel yang akan diambil darahnya.
Yang kemudian B pun mengambil sebuah koper yang berisi tentang buku kuno atau kitab dari sekte sesat tersebut, yang dimana di sana tertulis mereka pun harus mencampurkan darah korbannya dengan darah orang yang masih suci, atau dalam garis miring yaitu orang-orang yang belum pernah melakukan ahem-ahem. Cole yang mendengarnya pun langsung berlari dikarenakan ia tahu bahwa darah yang dimaksud ialah darahnya. Yang kemudian sesampainya di kamar, Cole pun langsung berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian dan memberitahukan bahwa ada pembunuhan di rumahnya. Yang kemudian setelah itu ia pun langsung mencari pisau lipat yang sering ia simpan di lokernya. Yang kemudian ia pun langsung memikirkan jalan keluar untuk keluar dari rumahnya. Dan jalan keluar satu-satunya ialah dengan cara melompati jendela kamar rumahnya. Namun tak lama dari itu pasukan B pun datang. Yang kemudian Cole pun pura-pura tertidur agar tidak dibunuh atau diapa-apakan oleh kelompok B. Dan di sini Cole juga harus menahan rasa takutnya ketika proses pengambilan darahnya dilakukan. Dan setelah mengambil darahnya, Cole mereka semua pun turun kembali. Namun di sini B pun mencurigai Cole dikarenakan jendela kamarnya terbuka. Yang kemudian setelah semuanya turun, Cole pun akan menggunakan spray dan selimutnya untuk turun dari jendela kamarnya. Namun tiba-tiba lalu singkat cerita, Cole pun terbangun dengan keadaan terikat dan terduduk di sebuah kursi, yang dimana mereka semua pun mulai menginterogasi apa yang dilihat oleh Cole tadi. Namun sebelum menjelaskan, B pun menyuruh Sonya untuk memberikan kuenya kepada Cole. Entah kue apa itu, namun setelah Cole memakannya, ia pun jujur kepada B, dimana ia melihat dengan jelas B dan teman-temannya telah membunuh Samuel. Does he not even see the mirror behind him? We can see you cutting the rope. Dan tak lama dari itu untungnya pihak kepolisian yang ditelepon oleh Cole pun datang ke rumahnya. Salah satu polisi pun berhasil menembak gunung kembar milik Ellison. Melihat hal tersebut, Max yang dasarnya emang psikopat, ia pun langsung menghabisi polisi tersebut. Namun tiba-tiba HT yang dibawa polisi pun berbunyi dan meminta kode keamanan di rumah tersebut. Yang kemudian B pun memaksa Cole untuk memberitahukan kodenya tersebut. Dan mau tidak mau demi keselamatannya, Cole pun akhirnya memberikan kode tersebut. Sehingga polisi pun menganggap keadaannya sudah aman. Di sisi lain, Ellison pun marah-marah kepada temannya dikarenakan gunung kembarnya tertembak. Yang dimana hal tersebut pun digunakan Cole untuk kabur. Namun di sini John pun mencoba untuk mengejar Cole sehingga melihat kematian temannya, Max pun langsung mengejar Cole ke kamarnya. Lalu setelah itu Cole pun mencoba untuk menuruni kamarnya menggunakan spray yang sudah ia ikat di ranjang. Namun bukannya untuk turun, ia pun malah ditarik kembali oleh Max. Sehingga mau tidak mau ia pun harus melepaskan pegangannya dan terjatuh. Setelah itu Cole pun ke gudang dan mengambil beberapa perlengkapan seperti racun serangga, kembang api, bor mini, selimut, dan sebuah korek. Yang kemudian Cole pun mencoba untuk bersembunyi di bawah rumahnya yang penuh dengan laba-laba dan tikus. Dan di sini Cole pun lagi dan lagi harus melawan rasa takutnya kepada laba-laba. Namun sayangnya tak lama dari itu, terlihat Sonya di luar mencurigai kolong rumah milik Cole. Yang kemudian Sonya pun mencoba untuk mengeceknya ke dalam. Dan akibat seekor laba-laba, Cole pun ketahuan. Ditambah lagi kembang apinya meleset tidak mengenai Sonya. Namun untungnya Cole pun berhasil keluar dari kolong rumahnya. Lalu ia pun langsung bergegas menutup pintu. Yang dimana Cole pun berhasil mengunci Sonya di dalam sehingga yang terjadi namun di sini Max yang seorang psikopat pun malah memuji tindakan Cole yang meledakkan Sonya di dalam. Yang kemudian di sini Cole pun harus berusaha kembali untuk meloloskan diri dari Max. Namun ketika Max berhasil mencekik Cole, Jeremy si bocah prik pun malah datang dan melempari rumah Cole dengan sebuah telur. Melihat kejadian tersebut, Max pun menyuruh Cole untuk melawan Jeremy. Bukannya melawan, ia malah semakin dibully oleh Jeremy. Dan di sini Cole pun mencoba untuk meminta bantuan kepada Jeremy bahwa di rumahnya ada sekelompok pembunuh. Bukannya menolong, si tangkurak Jeremy pun malah semakin membuli Cole. Yang kemudian setelah puas, ia pun meninggalkan Cole begitu saja. Lalu Cole pun mencoba untuk meloloskan diri kembali dari Max. Yang kemudian ia pun mencoba untuk bersembunyi di sebuah rumah pohon bekas ia masih kecil. Namun dengan mudah Max pun menemukannya sehingga yang terjadi
Dan iya, akibat terjatuh psikopat Max pun tewas terjerat oleh tali ayunan. Namun tiba-tiba B pun datang menodongkan sebuah shotgun. Lalu kemudian Max pun bersembunyi di rumah Melanie dan menceritakan semua yang dialaminya kepada Melanie. Yang kemudian tak lama dari itu B pun datang mencari keberadaan Cole di rumah Melanie. Sementara itu Cole dan Melanie pun mencoba untuk bersembunyi di toilet. Yang kemudian di sini Cole pun bilang kepada Melanie tidak seharusnya ia melibatkan Melanie dalam masalah ini. Lalu singkat cerita, setelah mendapatkan tenaga tambahan dari Melanie, ia pun berani untuk melawan B. Lalu Cole pun mencoba untuk memeriksa rumahnya dan terdapat mayat dari Ellison di sana. Dan terdapat juga sebuah buku atau kitab dari sekte sesat milik B. Namun untungnya Cole pun berhasil melepaskan diri dari Ellison dengan cara memukuli gunung kembarnya. Lalu kemudian di sini Ellison pun bercerita kepada Cole, yang dimana pada mulanya Ellison ikut sekte ini dikarenakan ia ingin sekali menjadi seorang wartawan yang sangat terkenal. Setelah cerita panjang lebar, kemudian Ellison pun kembali menyerang Cole. Sementara itu di tempat yang berbeda, ayahnya Cole pun sedang menikmati servisan dari ibunya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba B pun memilih menembak kepala dari Ellison. Melihat posisi B yang lengah, ia pun langsung mengambil kitabnya dan mengancam akan membakarnya. Yang kemudian di sini B pun memohon agar Cole tidak membakar kitabnya. Dan di sini juga B pun mulai mengajak Cole untuk masuk ke dalam sektenya agar ia dapat mendapatkan apa yang ia inginkan. Yang kemudian di sini B juga akan memasukkan seluruh kejadian yang pernah terjadi di rumah ini. Yang dimana B dan Cole pun akan berpura-pura dirampok dan secara tidak sengaja membunuh para perampok dikarenakan ia membela diri. Namun Cole yang melihat kekejaman B terhadap Samuel pun ia memutuskan untuk membakar kitabnya. Yang kemudian setelah dibakar ia pun mencoba untuk membuangnya. Yang kemudian setelah itu ia pun berlari ke mobil milik ayahnya Melanie dan mengendarainya. Di detik-detik terakhir kematian B, Cole pun berterima kasih kepada B dikarenakan ia sudah mengajarkan caranya bertahan hidup dari orang-orang yang zolim kepadanya. Dan iya, seperti biasa pihak kepolisian pun datangnya terlambat. Dan terlihat ayah dari Melanie yang marah-marah dikarenakan mobilnya hancur. Dan tak lama dari itu kedua orang tua Cole pun sampai dan mengecek keadaan Cole di sana. Dan film pun ditutup dengan seorang petugas damkar yang dapat serangan dari B. Oke baiklah sobat, namun bagaimana filmnya sangat seru sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan pernah kalian melihat orang dari covernya saja, dikarenakan orang yang bagus covernya belum tentu baik di dalamnya. Oke baiklah sobat, namun jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye bye.